Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Yusuf dengan nomor NPM 251901112 dengan asal prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dasar-dasar penjas. Yang pertama adalah bab 1, Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar. Pengertian pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas fisik, jasmani, atau gerak dalam berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Siswa dapat menguasai keterampilan dan pengetahuan, mengembangkan apresiasi estetis, mengembangkan keterampilan generik, serta nilai sikap yang positif, dan memperbaiki kondisi fisik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. Baiklah, tujuan pendidikan jasmani. Secara umum, tujuan pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan keadaan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang. Perkembangan gerak, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna. Perkembangan mental, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke dalam lingkungan sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. Perkembangan sosial, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Pendidikan sekolah dasar. Pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan potensi anak atau peserta didik ke arah pencapaian kedewasaan. Kedewasaan berarti kemandirian dan bertanggung jawab dan berkembangnya potensi menjadi orang yang kreatif, produktif, inovatif, dan dilandasi nilai-nilai rohaniah, jasmani, intelektual, dan emosional. Baiklah, bab 2, proses pembelajaran. Faktor pembelajaran. Pertama, pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku akibat pengalaman. Tingkah laku bisa berarti sesuatu yang tampak seperti berjalan, berlari, berenang, sesuatu yang tidak tampak seperti berpikir, bersikap, dan perasaan. Kesiapan guru mengajar penjas sekolah dasar. Konsep dasar mengajar. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik. Menurut ini, berarti tujuan belajar dari siswa itu hanya sekedar ingin mendapatkan atau menguasai pengetahuan yang diberikan oleh guru. Kemampuan belajar gerak. Konsep dasar belajar gerak. Tujuan dari pembelajaran gerak adalah kemampuan menguasai keterampilan seseorang dalam tugas gerak tertentu, akan menentukan seberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan derajat keberhasilan tinggi. Pengertian belajar gerak adalah belajar yang mewujudkan melalui respon-respon muskular yang diekspresikan dalam gerakan tubuh. Berikutnya adalah tahapan gerak. Yang pertama, tahap kognitif. Pada tahap ini, setiap guru akan mulai mengajarkan suatu keterampilan gerak. Pertama kali yang harus dilakukan adalah memberikan informasi untuk menanamkan konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan benar dan baik. 2. Tahap asosiatif. Pada tahap ini, siswa mulai mempraktikkannya gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Yang ketiga, tahap otomatis. Pada tahap ini, siswa telah dapat melakukan aktivitas secara terampil karena siswa telah memasuki tahap gerakan otomatis.
Artinya, siswa dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap gerak yang dilakukan oleh guru untuk dilakukan. C. Gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat, seperti melompat ke depan, berlari, atau berjalan. D. Gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat, seperti mengayunkan tangan, memutar kepala, dan sebagainya. E. Gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif adalah gerakan yang memainkan objek, seperti memainkan bola menggunakan kaki dan tangan. F. Tujuan belajar gerak. Untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerakan secara efektif dan efisien. Baiklah, bab 4. Perkembangan anak usia sekolah dasar. Dasar-dasar perkembangan anak. Anak pada usia sekolah mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengoptimalkan segala aspek perkembangannya, termasuk perkembangan motoriknya. Artinya, perkembangan motorik sebagai perkembangan diri untuk kematangan dan mengendalikan gerak tubuh anak. B. Ciri khas anak usia SD. Ciri-ciri pada masa kelas rendah 6-10 tahun. Yang pertama adalah kecenderungan memuji diri sendiri. Yang kedua, adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi. 3. Kehidupan adalah bermain. Ciri-ciri pada masa kelas tinggi, usia 10-13 tahun. 1. Minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. 2. Sangat realistik, rasa ingin tahu dan ingin belajar. 3. Gemar membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama. C. Perkembangan anak usia SD, implementasinya terhadap pendidikan. Setiap individu mempunyai tugas-tugas perkembangan untuk membimbingnya. Demikian anak usia SD memerlukan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan perincian tugas-tugas. Perkembangan anak SD menurut Hafigus PT 1961 dan implikasinya terhadap pelaksanaan kependidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan keterampilan fisik, motorik yang diperlukan untuk permainan sehari-hari. Keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan aktivitas fisik motorik. Yang kedua, membangun keutuhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. 3. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. 4. Mempelajari peran sosial sebagai pria dan wanita. D. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik dan intelektual anak usia 6-12 tahun nampaknya cenderung lamban. Pertumbuhan fisik anak menurun terus, kecuali pada akhir periode tersebut. Perkembangan fisik. Arti kepribadian personality dalam bahasa Indonesia sebagai kepribadian berasal dari kata lain, persona, yang berarti topeng. Kepribadian diartikan Woodward dan Margulis sebagai kualitas tingkah laku individu secara keseluruhan. F. Perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Bab 5. Bimbingan di sekolah dasar. A. Konsep dasar bimbingan di sekolah. Jumhur dan Mosurya 1975 mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematif kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapkan. B. Layanan bimbingan di sekolah dasar. Boy dan Pine Perdikbud 1983-14 menyatakan bahwa tujuan konseling adalah membantu siswa maju dengan cara yang positif, membantu dalam sosialisasi bahwa siswa dengan memanfaatkan sumber-sumber dan potensinya sendiri. C. Kesulitan-kesulitan dalam perencanaan bimbingan. Kesulitan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemilihan jenis pekerjaan setelah selesai
mengikuti pelajaran di sekolah dasar apabila yang bersangkutan terpaksa tidak dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi adalah sosial emosional di sekolah yang berakar pada sikap murid yang bersangkutan terhadap dirinya sendiri. D. Tugas-tugas perkembangan siswa sekolah dasar. A. Mempelajari keterampilan fisik untuk aktivitas bermain sehari-hari. B. Membangun suasana yang sehat terhadap diri sendiri sebagai makhluk yang tumbuh. C. Belajar berperan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. E. Pola organisasi bimbingan sekolah. A. Pola organisasi bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan guru kelas sebagai tenaga pembimbing. B. Pola organisasi bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan seseorang konselor untuk beberapa sekolah terdekat. Bab 6. Pendidikan jasmani dalam karakteristik. A. Karakteristik peserta didik usia sekolah dasar. Karakteristik anak usia SD. Sutyati Formantri dan Manana Syadi 2006-24. 1. Senang bermain. Pada umumnya, anak SD terutama kelas-kelas rendah itu senang bermain. 2. Senang bergerak. Senang bergerak, orang dewasa dapat berjam-jam duduk, sedangkan anak SD dapat duduk tenang paling lama sekitar 30 menit. 3. Senangnya bekerja sama. 4. Melakukan secara langsung. B. Aktivitas pendidikan jasmani bagi murid SD. A. Bermain bola besar. B. Bermain bola kecil. C. Permainan yang bersifat lomba untuk menumbuhkan daya saing yang sehat. D. Mengukur kemampuan diri sendiri seperti push up, sit up, lompat, jongkok, keseimbangan, dan melatih ketepatan sasaran yang telah ditetapkan. C. Implementasi karakteristik dan kebutuhan anak SD terhadap pengelolaan pendidikan. Seperti yang telah disampaikan, bahwa karakteristik pertama anak SD adalah senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru penjas SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih-lebih bagi siswa yang kelas rendah. Sekian materi yang telah saya sampaikan berdasarkan modul dasar-dasar penjas. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.